Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri SMP Nazarullah kelas 7D2 yang terdiri dari Tiffany Fathul Syafir, Asyifa Ramadhani, dan Laila Nisa Fitri akan mempresentasikan tugas IPS 1 yang bertema menjelaskan potensi sumber daya hutan, mangrove, dan terumbu karang di Indonesia. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut. Indonesia memiliki sekitar 7.500 pulau bergaris pantai sepanjang 18.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang amat melimpah. Beberapa potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia atau sumber daya maritim Indonesia adalah hutan, mangrove atau hutan bakau, dan terumbu karang. Sumber daya maritim Indonesia hutan mangrove 2 atau 3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Salah satu potensi sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah dasar mangrove. Surut air laut saat air pasang. Hutan mangrove digenangi air laut saat air laut surut. Hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Potensi kemaritiman Indonesia. 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia adalah fungsi ekologis dan ekonomi. 1. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat hidup binatang laut, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. 2. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari batu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penggunaan kayu bakau untuk bahan kayu bakar.
bangunan raksasa yang terbentuk dari bebatuan kapur dan diendapkan organisme kecil bernama hewan karang. Jika ribuan hewan karang membentuk koloni, maka akan membentuk endapan kapur yang lama-kelamaan membentuk terumbu karang. Proses pembentukan terumbu karang berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun. Potensi kekayaan terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 569 jenis. Adapun kawasan yang memiliki terumbu karang terluas antara lain Sulawesi 864.000 hektar, antara lain Sulawesi, Sumatera 478.000 hektar, dan Maluku 439.000 hektar. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut substrat. Terumbu karang termasuk dalam jenis Mammalia kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang direbut koloni. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu ekor saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabu dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun pada kebanyakan spesies, satu individu koloni karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk utuh dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan hipospesi laut lainnya yang belum diketahui. Manfaat terumbu karang: 1. Benteng alami untuk melindungi pantai dari hempasan ombak. Terumbu karang mampu mengurangi gaya kecepatan ombak menuju daratan. Pantai yang terumbu karangnya rusak akan mudah mengalami abrasi. 2. Habitat bagi ikan dan biota laut lain. Terumbu karang menjadi tempat tinggal dan berlindung berbagai hewan dan tumbuhan laut. Akibatnya, terumbu karang menjadi sumber kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk suplemen makanan dan obat-obatan. 3. Penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Kondisi terumbu karang dengan keanekaragaman biota lautnya menarik untuk diteliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Penunjang kegiatan wisata kombinasi karang dan keanekaragaman hayati membuat terumbu karang menjadi lingkungan hidup yang memiliki panorama indah dan menarik. Demikian penjelasan mengenai potensi sumber daya hutan bumi dan terumbu karang di Indonesia yang perlu dipahami. Dengan penjelasan singkat di atas, kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh potensi sumber daya hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia terhadap kondisi alam dan juga perekonomian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.